Lalu bagaimana tindak kriminal pada ruang lingkup terkecil masyarakat ini, yakni pada keluarga, bisa kita berantas bersama. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio, Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat malam Pak Adri. Selamat malam, Mas. Baik Pak Adri, jadi artinya kalau kemudian kejahatan ini terjadi pada ruang lingkup keluarga, yang menjadi pelaku adalah yang seharusnya bisa memberikan keamanan, kenyamanan bagi anak-anak begitu. Bagaimana kita masih bisa berharap ini ada celah kita keluar dari perangkap ini begitu Pak Adri? Tunggu dulu, kita lebih bagus dedah dulu. Yang dimasalahkan ini sebetulnya apa? Apakah pembuatan grup komunitas fantasi sedarahnya, atau nilai-nilai incest yang digadang-gadang di situ, atau keterlibatan anak-anak dalam rangka hubungan seksual yang sebetulnya terlarang, atau apa? Jadi kita perlu kepala dingin ya untuk melihat ini. Karena begini, kalau kita bicara mengenai pembuatan komunitas seperti halnya fantasi sedarah, maka ternyata Meta memperbolehkan tuh. Dengan kata lain, di sana memang ada aneka macam komunitas yang aneh-aneh. Makin aneh, makin menarik gitu. Juga kedua adalah bahwa jangan lupa, untuk menjadi anggota kan tidak terlarang. Ya, ada anggota yang mungkin buzzer, ada anggota yang hanya bot, ada anggota yang hanya ikut-ikutan. Apakah lalu kemudian itu dipersalahkan? Kalau kita bicara mengenai value, ya value tentang incest yang memang bagi banyak orang dan juga bagi saya itu sesuatu yang nggak terbayangkan. Tapi kalau cuma untuk difantasikan kan nggak ada masalah. Kecuali kalau memang dipertontonkan. Dan kalau dilihat dari anak-anak yang terlibat, yang sejauh yang terlihat pada 6 orang ini, itu kan pada dasarnya adalah anak kerabatnya, anak pamannya, atau bahkan anak tetangganya. Dengan kata lain bukan incest, gitu ya. Jadi dengan kata lain kita sendiri perlu kritis ya, dan saya menduga bahwa itu yang nampaknya akan menjadikan kepolisian tidak terlalu mudah untuk mentersangkakan secara pidana terhadap pelaku-pelaku ini. Ya, makanya kemudian paling-paling yang akan dikenakan adalah undang-undang ITE-nya, bukan tentang incestnya, karena tadi nampaknya tidak terbukti ya kalau memang yang bersangkutan melakukan incest dengan sesama keluarga batihnya misalnya. Demikian. Oke, jadi ruang lingkupnya sebetulnya seberapa sempit sebetulnya, ataukah hanya bapak terhadap anak? Bagaimana misalkan dengan kerabat dekat, om ke keponakan begitu Pak Adri? Apakah itu juga termasuk dalam ruang lingkupnya begitu? Ya memang kalau pakai pendekatan yang konvensional atau yang paling sempit ya tadi hanya antar orang tua dan anak, orang tua pria dan orang tua wanita, atau sesama sibling gitu ya. Tapi juga kemudian apalagi karena kita juga di timur ya menganut konteks keluarga luas, maka kita bicara mengenai bahwa antara paman dan keponakan, antara kakek dan cucu juga bisa dianggap sebagai incest juga gitu ya. Dan pada kenyataannya bahwa apalagi kalau tadi dikatakan bahwa ada soal ekonomi, maka memang itu juga terjadi pada konteks misalnya paman dengan keponakan, kakek dengan cucu gitu ya, itu sering terjadi. Dan itulah kenyataan Indonesia. Nah, itu kalau kita bicara mengenai incest yang secara faktual, dan dalam hal ini memang tidak ada isu tuh, tidak ada masalah bahwa semua orang tidak setuju dan hukum pun menyediakan langkah-langkah penegakannya. Namun kalau kita bicara mengenai fantasi tentang incest, nah ini dia nih, apakah itu lalu kemudian masuk dalam suatu konteks pidana juga? Itu saya kira satu hal yang perlu diperdebatkan, dan itu yang membuat lalu kepolisian nampaknya akan susah untuk kemudian argumen hukumnya diterima oleh jaksa. Demikian. Oke, kalau kemudian kita masuk pada definisi itu ya, artinya ketika memang tidak ada barang buktinya, tidak ada kemudian barang yang terlihat begitu ya, hasil dari eksploitasi tersebut, itu menurut Anda akan susah masuk di situ tindak pidana ya, Pak Adri? Bisa, kenapa? Karena dalam dunia kekerasan seksual ada yang namanya relasi kuasa. Jadi tidak perlu ada satu pembuktian yang bersifat material, namun ketika kita yakin bahwa ada hubungan-hubungan yang tidak setara, dan hubungan yang tidak setara itu lalu kemudian cenderung disalahgunakan, jadi antara orang tua kepada anak, antara kakek kepada cucu gitu ya, maka itu saja sudah cukup untuk kemudian dia jadikan sebagai unsur ya kalau kita bicara mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Jadi jangan khawatir kalau memang kepolisian itu yakin ya, pede ya untuk kemudian menjerat para pelaku dengan kekerasan seksual. Jadi dengan kata lain hanya terkait dengan 2-3 anak yang terlibat, itulah yang kemudian menjerat ke 6 orang tersebut. Nah, masalahnya adalah bahwa kalau kemarin itu kita heboh ya dengan grup komunitas fantasi seksual itu, fantasi sedarah itu justru menurut saya amat tricky itu untuk dijadikan satu konstruksi pidana.
Mengingat tadi, kalau orang berfantasi aja apa salahnya, ya kan? Yang salah adalah fantasi yang kemudian dimanifestasikan melalui suatu perbuatan, nah itu salah tuh, gitu ya. Dan juga jangan lupa bahwa tidak ada aspek-aspek pornografi yang tanpa fantasi. Justru fantasilah yang menjadikan suatu pornografi itu menarik dan bahkan dicari orang. Ya banyak sekali cuan kemudian dapat dikeduk ya dengan membuat fantasi yang aneh-aneh. Demikian. Oke, jadi artinya kalau misalkan kita tarik pada ranah digital begitu, apakah ini juga membuktikan bahwa ya secara hukum kita masih belum seluas itu kemudian membuat ruang aman, ruang nyaman terutama untuk anak-anak begitu, Pak Adrianus? Sebetulnya sih sudah juga ya. Jadi kalau pada kasus ini kan anak menjadi korban. Yang miris adalah ketika anak dengan ikut serta sukarela menjadi pemain dalam rangka satu film-film yang berbau pornografis. Tentu saja konteks sukarela ini juga harus dicermati ya, karena tadi tidak ada anak yang sukarela sebetulnya, tapi ketika dia di grooming, dia dibujuk pelan-pelan atau dipakai dengan pendekatan relasi kuasa, maka seolah-olah dia mau dan sukarela, padahal sebetulnya tidak. Jadi sebetulnya secara normatif, secara administratif sebetulnya sudah ada ruang-ruang aman bagi mereka. Namun tadi dengan pendekatan eksploitatif, grooming gitu ya, maka tentu yang hal-hal yang dianggap sebagai aman itu kemudian lalu bisa menjadi tidak aman bagi mereka, dan itulah lalu kemudian diperlukan pengawasan dari orang tua, dari misalnya dalam hal ini Meta gitu ya sebagai pengelola dari Facebook misalnya, untuk kemudian jangan sampai lalu kemudian hal-hal yang berbau di bawah umur kemudian lalu tampil di grup-grup tersebut. Demikian. Oke, Pak Adri, kalau Anda katakan soal relasi kuasa terutama vertikal begitu ya, atas bawah yang kemudian ada yang lebih superior, apakah itu dalam perspektif kriminologi juga menambah keyakinan pelaku untuk bisa melakukan, lebih merasa aman berulang kali melakukan kepada korbannya begitu, Pak Adri? Betul sekali, betul sekali. Saya kira itu memang yang menjadikan penyimpangan seksual ini kemudian bisa berlangsung begitu lama, bertahun-tahun, dan memakan begitu banyak korban, karena tadi relasi kuasa itu begitu hegemonik ya, dalam arti begini, kalau orangnya ada lalu kita takut, oke, wajar. Tapi ketika orangnya nggak ada pun kita takut, itulah bukti daripada relasi kuasa yang hegemonik. Ya, ini misalnya sering terjadi pada misalnya pimpinan pesantren, pimpinan lembaga yang begitu berkuasa gitu ya, sehingga betapapun dia tidak ada, semua anak-anak muridnya takut dengan dia. Nah, maka ini yang kemudian dipakai untuk kemudian menjerat mereka, memviktimisasi mereka, itu satu istilah yang sering dipakai, sampai kemudian ada satu insiden di mana kemudian kasus-kasus itu kemudian terbongkar. Demikian. Oke, Pak Adri, terakhir kalau begitu, saya kembali ke pertanyaan saya yang pertama, bahwa ketika terjadi pada ruang lingkup yang kecil, terjadi pada relasi yang tidak seimbang, tidak sebanding tadi, bagaimana kemudian kita bisa menciptakan ruang aman, menumbuhkan awareness untuk korban untuk mau bersuara setiap mungkin ada tindakan yang seperti itu? Nah ini dia memang repotnya, karena kan pelakunya adalah intimate person ya, orang-orang intim juga gitu. Apalagi ketika si korban juga menyadari bahwa kalau misalnya dia mengadukan dalam hal ini ayahnya atau kakeknya atau pamannya, bukankah dirinya juga akan rugi sendiri ya, mengingat ayahnya adalah pencari nafkah di keluarga tersebut, dengan kemudian sang kepala keluarga itu lalu masuk penjara, maka keluarga akan makin menderita. Juga jangan lupa bahwa situasi insest itu juga diakibatkan oleh ekonomi ya, di mana misalnya rumah terlalu kecil, lalu kemudian semua anak dan orang tua lalu tidur di tempat yang sama, berdesak-desakan. Oke lah ketika mereka masih kecil itu nggak masalah, tapi begitu sudah mulai akil balik ya, tubuh anak sudah mulai montok, maka di situ lalu kemudian harusnya dalam hal ini terjadi perpisahan tempat tidur ya. Jadi dengan kata lain, seringkali kemudian di luar kesadaran dari semua pihak. Jadi dengan kata lain pula memang jangan lalu kemudian bebannya diberikan pada anak atau pada korban, tapi juga pada orang tua atau pada pihak-pihak lain yang kemungkinan menyaksikan atau tahu perbuatan tersebut terjadi. Begitu. Oke, baik-baik. Artinya pun harus melibatkan banyak pihak untuk kemudian bisa menyelesaikan Betul dan sekali. menghindari peristiwa seperti ini. Terima kasih Pak Adrianus Meliala, kriminolog UGI, telah bergabung sama kami. Selamat malam. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Terima kasih.